Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Li Qiye. Sosok itu menatapnya karena sudah lama sejak pertemuan terakhir mereka. Dia merentangkan tangannya dan berkata, ayolah, aku tidak memelukmu saat kita berpisah terakhir kali. Mata berbinar dan semua hal lain menjadi tidak penting. Hanya ini yang diinginkannya, alasan pengorbanannya. Dia melemparkan dirinya ke dalam pelukannya yang terbuka, mendorongnya untuk mendesah dan mengeratkan pelukannya. Ia membenamkan kepalanya di dada pria itu, tanpa sengaja membasahi jubahnya dengan air mata. Kebahagiaannya membuat dunia menjadi luar biasa indah saat ini. Aku sangat merindukanmu. Akhirnya dia menandatangani kata-kata yang sudah lama ada dalam pikirannya. Aku tidak pernah menyerah padamu, jadi aku senang melihat ini. Katanya, aku tahu, itu alasan aku tidak tersesat, katanya lembut, sambil tersenyum alih-alih menangis. Pelukan itu berlangsung lama. Ia tidak ingin melepaskannya karena takut ia akan menghilang setelahnya. Akhirnya, ia mendongak untuk mengamati wajahnya lebih dekat. Apakah kita akan bertemu lagi? Tanyanya. Dia menghela napas terlebih dahulu sebelum mengangguk, kamu tidak akan menyerah dan begitu juga aku. Kalau begitu, kenapa kita tidak bisa bertemu lagi? Setelah mengatakan itu, dia meraih keinginan primordial dan mengambil seuntai cahaya primordial yang paling murni. Nilainya tak terhitung. Berdengung, ia menempelkannya di dahi. Ikatan karma dan segala hal yang berhubungan dengan untaian itu menjadi permanen. Waktu dan kekuatan surga tidak akan mampu menghancurkannya. Selama untaian itu masih ada, semuanya bisa dimulai lagi dari awal. Pergi, bawa saja itu bersamamu, katanya lembut. Baiklah, dia mengangguk setuju. Hati daunnya selalu teguh dan tak tergoyahkan. Dia memandang dan dipenuhi dengan keengganan, tidak ingin mengalihkan perhatian. Meskipun demikian, waktu harus terus berjalan dan siklus terus berlanjut, perpisahan ini hanya sementara. Kamu punya peran di masa depan dan aku juga akan ada di sana. Dia menamparkan kepalanya dengan lembut. Berdengung. Meskipun enggan pergi, sosoknya perlahan-lahan berubah menjadi partikel-partikel terang. Partikel-partikel itu menempel pada untaian primordial dan terjalin menjadi hukum tertinggi. Untaian itu kemudian membawa semuanya ke udara. Ledakan. Ia berhasil menembus lubang kecil di tirai langit. Dari sana, seseorang dapat melihat sekilas lokasi khusus, High Heaven Aegis yang tidak pernah berubah. Meletus. Lubang itu segera tertutup setelah benang itu berhasil masuk. Aegis langit tinggi. Li Qiye melihatnya, menyadari daerah ini. Dia berjalan keluar istana dan meninggalkan bintang itu bersama Demon Conqueror. Kembali di Pulau Seribu Kaisar, dia menatap lautan dengan sedih dan mendesah. Yang mulia, apakah sudah waktunya untuk bergerak? Demon memberikan waktu sebelum bertanya. Saya harus mengunjungi High Heaven Aegis terlebih dahulu. Katanya sambil tersenyum. Kita harus membentangkan medan perang kuno untuk sampai ke sana. Saya akan menemani Anda, Yang Mulia. Katanya. Tidak, tetaplah di sini, badai akan datang. Katanya sambil melirik ke arah tertentu. Baiklah, aku akan menjaga tempat ini. Dia mengerti tanpa perlu penjelasan lebih lanjut. Tombak yang kau miliki sungguh luar biasa. Pengetahuanmu memang patut dipuji, tapi tidak cukup, aku akan menyukainya. Katanya sebelum menyentuh dahi dengan satu jari. Ledakan. Sebuah tombak muncul di dalam pikiran, menyebabkan gelombang berdenyut keluar. Senjata ini seluruhnya berwarna hitam dan terbuat dari bahan yang tidak diketahui, tidak ada tanda-tanda polesan dari ujung hingga gagang, keduanya menyatu dengan sempurna. Ini membuatnya tampak terbentuk secara alami, ciptaan surga dan bumi yang diberkahi dengan kekuatan. Sekilas tampak biasa saja, tetapi setelah memegangnya, pengguna menyadari bahwa benda itu dapat menembus apapun. Setelah diamati lebih dekat, orang akan menemukan bahwa ini lebih seperti dunia kegelapan yang mampu membakar jiwa. Di dalamnya terdapat hantu dan iblis yang menakutkan. Tombak itu merasakan Li Qiye dan ingin terbang keluar. Dia mengerutkan kening dan mencengkeramnya, tidak membiarkannya lolos. Gemuruh. Ia meronta namun tidak berhasil. 12 buah dao iblis dan pohon anima terwujud menjadi kenyataan bersama dengan 4 simbol istana takdir. Dia memanfaatkan berbagai sumber kekuatan sebagai kuali sementara,
mengirimkan api daonya untuk mengirimkan tombak. Proses itu menyebabkan tombak itu mengeluarkan gumpalan asap hitam. Api dao langsung membakarnya begitu terlihat. Gemuruh. Siklus ini terus berlanjut hingga penampilan tombak itu berubah. Segel unik milik Demon tertanam di senjata itu. Harmonisasi telah selesai dan itu menjadi senjata pamungkasnya. Keduanya tampak menjadi satu. Cahaya hijau yang berkilauan mengalir melalui tombak itu. Sinarnya saja sudah mematikan. Li Qiye mengamatinya dengan seksama dan berkata, dulunya adalah Terra Damnation, tetapi mulai hari ini dan seterusnya, itu akan menjadi Demon Knight Spear, hanya milikmu. Orang lain akan hancur oleh proses penyempurnaan yang terjadi di lautan kesadaran mereka. Untungnya, Demon adalah seorang penakluk puncak yang dapat bertahan melawan penempaan berulang kali. Tentu saja, ini juga tidak terasa menyenangkan. Tenaganya benar-benar terkuras dan jika bukan karena dukungan Li Qiye, dia pasti sudah terjatuh ke tanah. Tombak Malam Iblis. Dia merasakan keakraban yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan tombak unik itu. Ledakan. Di lautan yang jauh dari Pulau Seribu Kaisar, petir menyambar disertai semburat darah. Awan hitam memantulkan langit dengan kilatan petir dan kilatan merah darah. Tampak seolah-olah banyak pembuluh darah menyebar di seluruh awan, memanjang hingga ke ujung surga dan neraka. Saat garis-garis berdarah terus menyebar, tampak seperti seekor monster yang sedang lahir. Di sana, mata Li Qiye bertambah. Alam petir semakin sering muncul setelah perang Dao besar. Sebelumnya, alam ini tidak tampak seram seperti ini, tetapi tampak dipenuhi dengan semua fenomena berdarah ini. Katanya, tentu saja, transformasi. Li Qiye menatap awan hitam. Mungkin ada hubungannya dengan High Heaven Aegis. Dia berkata dengan lembut, ketika mereka membangun wilayah itu saat itu, garis keturunan tertentu sangat berguna. Saya ingin tahu apa yang berubah setelah perang. Hubungan garis keturunan yang menyebabkan bencana. Dia melihat beberapa petunjuk dan berkomentar, ini berkaitan dengan misteri kuno. Itu ada secara keseluruhan dengan keberadaan seseorang yang dapat menciptakan kehidupan, bukan? Dia memikirkan beberapa legenda yang tidak dapat berfungsi. Sebagai seorang yang menguasai puncak, dia mengetahui cerita-cerita dan rahasia yang akan membuat orang lain takut. Ya, dan garis keturunan aslinya juga, katanya. Apakah ini akan menimbulkan masalah bagi High Heaven Aegis? Para kaisar terhubung ke dalam satu cabang, yang menghasilkan harmonisasi garis keturunan. Dia mengerutkan kening sebagai tanggapan. Saya akan memeriksanya, katanya. Bolehkah aku ikut? Tanyanya. Tidak, kamu akan dibutuhkan di sini. Dia menggelengkan kepalanya. Baiklah, Yang Mulia. Dia menarik napas dalam-dalam dan memperhatikan, saya akan terus bekerja keras agar tidak mengecewakan. Aku tahu, katanya, kau harus mencoba menerobos jika kau bertekad untuk ikut bersamaku. Dirimu saat ini tidak cukup, kamu akan menjadi makanan. Ya, janjinya. Dia tersenyum dan memeluknya lagi sebelum melintasi lautan menuju alam petir. Suara terdengar di sekelilingnya saat ia memasuki kawasan yang suram itu. Ini mirip dengan memasuki dunia bawah yang penuh guncangan. Lengkungan-lengkungan kecil bergerak dengan cahaya merah. Lengkungan-lengkungan itu berkelebat dan tampak seperti pembuluh darah yang berdenyut. Dalam arti tertentu, kawasan itu menyerupai jantung makhluk raksasa. Lauan di bawahnya diterangi oleh cahaya merah, tampak seperti darah. Pengunjung akan mendapat kesan bahwa banyak sekali makhluk hidup yang telah mati di sini, jiwa dan darah mereka tetap berada di lautan yang berdarah. Ancaman petir datang dari atas sementara tangan-tangan mengerikan bisa terjulur dari laut untuk menjatuhkan korban. Alam itu bisa merasakan penyusup dan mengintimidasi mereka dengan busur cahaya yang berkedip-kedip. Alih-alih berdiskusi hingga seseorang berkeping-keping, invasi pun terjadi selanjutnya. Kilatan petir kecil mengalir ke arah pengunjung dan mengeluarkan bunyi berderak samar. Afinitas darah pada kilatan petir akan mencoba menembus ke dalam tubuh dan tumbuh dari sana. Hal yang sama juga terjadi pada Li Qiye, yang seluruhnya dikelilingi oleh arus petir merah. Arus petir itu menggeliat dan bergetar, berniat menusuk kulitnya. Mereka memberi kesan sebagai parasit darah, yang mampu masuk dari bagian manapun dari makhluk hidup. Berdengung, Li Qiye mengangkat tangannya dan mengumpulkan arus yang mengalir menjadi satu massa. Massa ini mengerikan, tampaknya terbuat dari sulur darah tipis dan panjang yang ditekan menjadi sebuah bola. Ledakan, tiba-tiba meledak seperti planet yang meledak.
Tolak petir yang tak terhitung jumlahnya diarahkan langsung ke Li Qiye. Ia menempelkan kedua telapak tangannya dan menahan denyut nadi di bagian tengah. Penekannya dengan mudah menghentikan ledakan yang mengamuk, mirip seperti ia mengecilkan matahari yang meledak menjadi bola yang mengempis. Gemuruh, alam petir tidak menerima hal ini dan meluncurkan serangan asli. Banyaknya petir yang menyambar dapat membuat seorang kaisar atau raja gemetar ketakutan, tidak dapat berdiri tegak. Berdengung, cahaya primordial muncul untuk melindungi Li Qiye, meniadakan sambaran petir. Kerajaan itu tampaknya tahu bahwa mereka sedang menghadapi musuh yang kuat dan serangannya semakin gencar. Ini cukup untuk mengusir siapapun dari wilayahnya. Sayangnya, Li Qiye berjalan maju sambil dilindungi oleh penghalang primordial. Li Qiye mengabaikan sambaran petir itu karena penghalang primordialnya. Serangan yang tak henti-hentinya tidak dapat disentuhnya. Alam petir sangat besar dan sepertinya juga dikutuk. Fenomena aneh terjadi di sekitar para penyusup. Tangan yang terbuat dari cairan hitam terjulur dari lautan berdarah di bawahnya, ingin mencengkeram pergelangan kaki. Zas! Mereka mencengkeram korban seperti entitas jahat, menyebar dari kaki hingga kepala. Tampaknya ini merupakan upaya untuk menguasai tubuh. Tentu saja, cairan hitam itu tidak dapat menembus penghalang Li Qiye. Sebuah ledakan menyebabkan mereka keluar. Sinar kemudian melesat keluar dan membakar mereka menjadi abu. Ini hanyalah salah satu dari banyak bahaya yang mengancam wilayah kekuasaan. Kaisar dan dewa bisa mati di sini, apalagi para pembudidaya biasa. Kenyataannya, para master hebat Imperial Field telah melakukan perjalanan ke Lightning Realm. Mereka tidak melangkah jauh sebelum mundur karena fenomena yang tidak menyenangkan ini. Saat Li Qiye masuk lebih dalam ke arah itu, kilatan petir menjadi semakin lemah dan gelombangnya pun menghilang. Namun, daerah yang tenang ini lebih menyeramkan. Alih-alih udara yang diwarnai darah, lautan dipenuhi darah yang membeku. Li Qiye melihat seekor naga raksasa yang setengah tenggelam dalam cairan kental ini. Naga itu tidak menyerupai naga mitologi biasa dengan aura keemasan, melainkan naga bumi dengan sisik berbatu. Sisik-sisik itu telah dimakan waktu, sehingga tampak semakin kasar. Tubuhnya yang besar mencegahnya tenggelam sepenuhnya oleh lautan. Selain kerangka dan aura naganya, hal yang paling menakutkan tentang naga adalah bahwa ia menjadi sumber petir berlumuran darah. Baut-baut itu tampak seperti cacing yang menggali masuk dan keluar di antara sisik-sisik naga, nampaknya menggeliat untuk menyerap darah dari lautan, pemandangan yang benar-benar memuakkan. Li Qiye mengerti apa yang sedang terjadi, naga itu telah ditundukkan oleh panah darah. Tak terpecahkan, adalah kata yang digunakan untuk menggambarkan makhluk ini oleh para penguasa lain di dunia fana. Sayang, saat cukup banyak baut darah memasuki tubuhnya, kemauan dan kekuatan tidak mampu. Baut parasit memberdayakan naga itu sambil terus menyerap lebih banyak darah dari lautan. Ia ingin menguasai naga itu sepenuhnya, mengubahnya menjadi boneka. Kehadiran Li Qiye membuat naga itu terkejut, menyebabkannya membuka matanya. Mata semerah lautan di dasar dan sayangnya, juga terinfeksi oleh baut darah. Baut darah menggeliat di sekitar mata, tampak seperti cacing. Cercik, naga itu berdiri dan menyebabkan udara menyembur ke segala arah. Udara itu cukup tinggi untuk mendorong langit. Ia meraung ke arah Li Qiye dan mengaktifkan aura naganya, mengarahkannya langsung ke Li Qiye. Itu menjadi serangan kombinasi, aura naga yang merusak bersama dengan semburan darah yang dimuntahkan oleh naga. Suara mendesing, semburan udara yang keluar dari mulut lebih deras dari apapun. Kilatan darah itu masih berbentuk seperti petir sementara alirannya sepertinya terbuat dari cacing darah yang tak terhitung jumlahnya. Saat mereka mengelilingi Li Qiye dan menutupi langit, penghalang primordialnya meledak dengan sinar yang menembus mereka. Ledakan. Cacing darah yang mengerikan itu hancur dalam sekejap mata. Naga itu melihat serangan yang gagal dan membuka matanya lebar-lebar. Bau darah di sana berkumpul dan menembakkan satu sinar yang membawa kutukan. Zas! Sinar terkutuk itu menyebabkan semua yang ada di jalurnya layu dan membusuk. Li Qiye hanya mengangkat tangan untuk menangkisnya terlebih dahulu sebelum memutarnya hingga tak bersisa. Naga itu membuka mulutnya lebar-lebar, menghisap semua yang ada di dalamnya. Langit menjadi gelap karena akan menelan Li Qiye bulat-bulat. Sayangnya, naga perkasa ini berubah menjadi serangga di hadapan Li Qiye. Bang! Dia dengan mudah menahannya hanya dengan menekan telapak tangan ke bawah,
mendorongnya ke laut, dan menyebabkan gelombang dahsyat. Sang naga meronta dengan panik namun sia-sia. Li Qiye melihat gumpalan darah yang hampir berubah menjadi cacing. Dia menghela nafas dan berkata, beruntung sekali kau bertemu denganku. Dengan itu, dia melepaskan api dao yang melilit naga itu. Baut darah itu takut menjadi dan ingin lari setelah melihat kekuatan mengerikan ini. Akan tetapi, tidak ada jalan untuk lari karena seluruh tubuh naga telah dilalap api. Apapun yang disentuhnya langsung berubah menjadi abu. Sisanya mencoba memecahkan dalam-dalam ke tubuh naga itu untuk menghindari kehancuran. Sayangnya, helaian dan gumpalan api juga memasuki tubuh naga. Itu menjadi permainan berburu sepihak. Api membakar seluruh tubuh naga itu dan tidak menyerah sampai darah terakhirnya terbakar. Hanya masalah waktu sebelum permainan ini berakhir. Naga itu tidak bisa bergerak saat berada di bawah tekanan Li Qiye. Rasa sakit membuatnya meraung dan mengerang kesakitan. Jika ini terus berlanjut, api dao juga akan membakar seluruhnya. Baut darah itulah yang akhirnya menyadari bahwa lari adalah sia-sia. Baut darah yang tersisa berkumpul lagi, siap meledak untuk menghancurkan api dao dan naga itu. Api Li Qiye tentu saja tidak membiarkan hal ini terjadi. Api itu melingkari massa itu dan membakarnya dengan cepat, mencegah terjadinya ledakan. Ah! Teriak sang naga, tak lagi mengerang. Guru suci, mohon jelaskan belas kasihan. Ia mendapatkan kembali kewarasannya dan berbicara. Li Qiye tersenyum dan memerintahkan api dao agar bubar sekaligus menghilangkan tekanannya. Naga itu terletak dengan tenang di lautan luas, memancarkan aroma yang sedap. Yang lain tidak dapat menahan diri untuk tidak mengeluarkan air liur dan memotong daging untuk santapan lezat. Li Qiye menahan diri dan berpikir cerdik hanya dengan melepaskan baut darah itu. Kalau tidak, dia bisa saja menghancurkan semuanya dan kemudian memakan naga panggang itu. Sang naga menghela napas lega setelah selamat dari bencana yang mengerikan itu. Matanya kembali jernih, tidak lagi terinfeksi oleh panah dan cacing. Aura dan keilahiannya kembali selama pemulihannya. Suara mendesing. Ia melesat ke langit dan menampilkan wujud lengkapnya, seekor naga batu biru raksasa yang tampaknya telah ada sejak awal waktu. Sisiknya yang kuat masih menampilkan kerusakan akibat angin dan hujan. Kekuatannya meluap. Hanya dengan satu cakaran saja, sebuah benua dapat hancur. Ia menyerupai penguasa langit saat melayang di udara. Bam! Dia mendarat dan berubah menjadi manusia. Dia bersujud di depan Li Qiye dan berkata, Guru suci, terima kasih telah menyelamatkan hidup. Aku akan menjadi boneka, dikutuk selamanya. Sosok ini adalah seorang pemuda yang mengenakan baju lengan pendek dan celana pendek, menampilkan otot-ototnya yang terbentuk dengan baik. Ia mengenakan lingkaran emas di lengannya, tampak tegap dan garang seperti pemuda pemarah. Terlepas dari penampilan luarnya, aura kekuasaannya tidak dapat dipertahankan sepenuhnya meskipun ia telah berusaha keras untuk menguasai tenaga. Bahkan sehelai benang yang tersisa tampaknya mampu merobohkan gunung dan menjungkirbalikkan lautan. Itu adalah takdir, kata Li Qiye. Nama junior ini adalah Sindragon. Aku pernah mendengar tentang legendamu di Imperial Attendant City dan sangat menghormatimu, Guru Suci. Merupakan suatu tempat yang dirancang untuk bekerja bagi Anda dan menjadi anggota keluarga Anda. Kata pemuda itu, Tuan Sindragon Dao, kata Li Qiye. Sesuai perintahmu. Dia kembali ke wujud naganya dan membayangkan di hadapan Li Qiye. Sindragon berasal dari Eight de Soles. Konon katanya dia adalah naga jahat yang membuat masalah di mana-mana. Akhirnya, ia ditundukkan oleh leluhur suci lembah naga ilahi dan menjadi muridnya. Ia berubah total setelah bergabung dengan sekte ini, hanya mencari Dao setelahnya. Akhirnya, ia menjadi penguasa Dao dan meninggalkan sebagian warisannya di sana. Ia naik ke 6 benua dan mendirikan 100 Dao bersama Peacock, Bones, dan Divine Luan Dao Lord. Mereka bekerja untuk Imperial Attendant City. Setelah mencapai benua abadi, ia bergabung dengan Imperial Field dan tinggal di Pulau Seribu Kaisar. Li Qiye melompat dan mendarat di atas naga itu. Beruntung sekali kau tidak mati di sini, kurasa itu karena hati Daomu juga cukup kuat. Kesombonganku adalah alasannya. Sindragon tersenyum kecut dan mengingat, Dewa Dao 1000 tangan menghilang setelah memasuki tempat ini jadi aku juga datang, ingin melihat misterinya. Awalnya, saya menemukan bahwa anak panah itu dapat memperkuat tubuhku, jadi itulah yang kulakukan untuk waktu yang lama.
Aku benar-benar lupa tentang tujuan awalku. Dia berhenti sejenak dan mendesah sebelum melanjutkan, saya tidak mengira baut-baut itu diam-diam berkembang biak di tubuh saya. Begitu baut-baut itu terlihat, saya tidak bisa lagi mengeluarkannya. Kau menggunakan baut darah ini untuk membentuk tubuhmu sehingga kau menjadi tempat berkembang biaknya mereka, pengusiran tidak mungkin dilakukan. Li Qiye mendengus. Benar, aku terlalu serakah, Guru Suci. Aku menyadari bahwa itu di luar kendaliku jadi aku berbaring diam di lautan, menggunakan sisa kekuatanku untuk menghalangi pertumbuhan makhluk-makhluk ini. Ternyata sia-sia, makhluk-makhluk mengerikan ini tidak berhenti. Jika bukan karenamu, Guru Suci, aku akan menjadi cacing naga jelek selamanya. Dia membeku setelah mengingat makhluk-makhluk yang menggeliat di atas sisik-sisiknya dan di dalam dirinya. Tidak akan membutuhkan waktu lama, kata Li Qiye. Ya, Anda datang tepat pada waktunya, Guru Suci, Anda memberi saya kehidupan baru. Dia merasa beruntung pada saat itu. Mengapa alam petir muncul? Sindragon masih trauma dengan pengalaman itu. Dia pernah memasuki zona terlarang dan lokasi berbahaya lainnya sebelumnya. Meskipun dia tidak melewatinya, dia tetap selamat. Dia tidak pernah mengira alam petir begitu berbahaya. Nasibnya akan lebih buruk dari kematian, menjadi boneka naga selamanya. Itu tidak terjadi dalam satu waktu, beberapa keadaan dan berakhir di tempat berbahaya ini. Li Qiye menggelengkan kepalanya. Apakah ini benar-benar darah? Sindragon melirik ke arah laut dan bertanya, berpikir bahwa itu bukanlah masalah, darah seharusnya tidak seperti ini, bahkan darah seorang kaisar atau makhluk abadi sejati. Ya, benda itu memiliki kekuatan kutukan, garis keturunan yang seharusnya tidak ada. Li Qiye mendesah pelan. Guru Suci, apakah yang kau maksud adalah legenda? Kalau begitu, ada lebih dari satu keturunan. Sindragon menghubungkan. Ya, yang satu ini pernah berkembang pesat di 9 dunia dan 8 desolasi. Setelah masa kemunduran, ada kebangkitan kembali. Li Qiye tersenyum dan menatap ke pantai. Apakah maksudmu garis keturunan manusia? Sindragon mengingat masa lalu dan mengerutkan keningnya, mengemis, rasanya mirip. Kedengarannya telah menyita banyak orang. Li Qiye menatap sinis. Yah, itu kesalahan. Aku melakukan beberapa hal konyol saat masih muda dan aku benar-benar malu. Kalau bukan karena guruku yang mengubah jalan hidupku, aku pasti sudah dihilangkan sejak lama dalam kehinaan. Sindragon menampilkan ekspresi canggung saat menjawab. Sebagai naga jahat, ia telah melakukan banyak kejahatan keji sebelumnya. Memakan manusia tentu saja merupakan salah satunya. Li Qiye tidak menegurnya karena kejahatan atau penguasa Dao, keduanya telah melakukan lebih dari sekedar pembunuhan yang seharusnya mereka lakukan sebelumnya. Bukan hal yang aneh bagi seorang penguasa Dao untuk menghancurkan seluruh kerajaan sekali atau dua kali. Ini adalah aroma yang unik, rumor mengatakan bahwa sumbernya adalah kejahatan, kata Sindragon. Bukan hanya garis keturunan manusia, tetapi juga darahnya. Li Qiye berkata, seseorang melakukan eksperimen besar yang tidak dilakukan oleh surga. Mencampur garis keturunan kan, pasti itu cara yang jahat untuk dilarang. Kata Sindragon, biasanya, perpaduan garis keturunan bukanlah suatu masalah. Metode yang paling sederhana adalah persetubuhan antara dua ras untuk menghasilkan keturunan campuran. Yang satu adalah garis keturunan leluhur darah dan yang satunya adalah raja manusia. Penelitian ini menghasilkan garis keturunan yang berbeda. Kata Li Qiye, salah satu dari 4 garis keturunan abadi. Konon bilang itu adalah hadiah dari surga, sangat murni. Sindragon menarik nafas dalam-dalam. 4 garis keturunan abadi hanya muncul di 13 benua. 9 dunia dan 8 desoles tidak memenuhi syarat untuk memilikinya. Manusia raja, otoritas surga, anugerah iblis, dan ilahi abadi masih dikenal di 6 benua saat ini. Apakah itu berarti Raja Manusia telah muncul di 9 dunia sejak lama? Sindragon berspekulasi. Ini masalah yang menarik. Otoritas surga, anugerah iblis, dan keabadian ilahi merupakan turunan dari satu garis keturunan, sedangkan Raja Manusia berdiri sendiri. Kata Li Qiye, apakah ada yang mencoba menggabungkan manusia raja dan darah, lalu menjatuhkannya ke 9 dunia? Sindragon berkata pelan. Garis keturunan ras darah sangatlah tidak menyenangkan, dikabarkan berasal dari makhluk jahat. Banyak orang yang berani dan percaya bahwa mereka bisa menjadi pencipta. Satu orang dan memulai yang lain mengikuti,
berusaha meniru bahkan dengan garis keturunan manusia raja. Kata Li Qiye, saya mendengar legenda tentang asal-usul ras darah, tetapi saya yakin Anda memiliki pengetahuan paling banyak tentangnya, Guru Suci. Apakah itu benar-benar muncul? Tanya Shin Dragon. Ya, ada pula yang ingin meniru keberhasilan Lord of Derivation, eksperimen lain dengan pengisap darah tersembunyi. Kata Li Qiye, mereka lagi. Shin Dragon tersenyum kecut. Blood Rage merupakan ciptaan Lord of Derivation, keturunan antara para penguasa dan makhluk tak dikenal yang tersembunyi dalam kegelapan. Yang lain mencoba menirunya, kali ini menggunakan garis keturunan manusia raja. Para pengisap darah jahat ini agak kurang beruntung karena digunakan 2 kali untuk eksperimen penciptaan. Mengesampingkan misteri dan rahasia, garis keturunan kedua tidak sesempurna ras darah. Ada efek samping yang tersisa, tetapi tetap menjadi cabang ras darah di kemudian hari. Li Qiye mendesah pelan. Shin Dragon mendengarkan dengan penuh perhatian dan merasakan ada sesuatu yang salah. Pengisap darah seharusnya hanya ada di 6 benua atau 13 benua lama, sama halnya dengan manusia raja. Mengapa percobaan ini muncul di 9 dunia? Tanyanya. Yang benar adalah bahwa itu lahir di pengadilan surgawi. Kata Li Qiye, pengadilan surgawi. Shin Dragon terkejut mendengarnya, bagaimana mereka mendapatkan garis keturunan manusia raja. Kau tidak tahu ini, tapi pengadilan surgawi adalah yang pertama memiliki seseorang dengan keturunan raja manusia. Li Qiye berkata sambil tersenyum. Petik 2. Penguasa Dao yang kuat menjadi emosional dan berkata, kupikir yang pertama adalah Raja Manusia 6 Dao yang legendaris. Rumor yang berkembang adalah keturunan yang terberkati ini mewujud menjadi Raja Manusia 6 Dao, yang membuatnya hampir tak terpecahkan. Itu terjadi kemudian, dan dunia baru mengetahuinya. Garis keturunan itu muncul jauh sebelum itu. Kata Li Qiye. Raja Manusia 6 Dao memiliki 11 wasiat. Namun, karena keturunannya yang tak tertandingi, ia mampu bersaing dengan 12 kaisar dan raja yang memiliki wasiat. Guru Suci, apakah Anda tahu siapa yang memiliki garis keturunan ini sebelum Raja Manusia 6 Dao? Shin Dragon tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Penguasa pengadilan surgawi. Li Qiye tersenyum. Penguasa pengadilan surgawi. Shin Dragon merasa ini tak terduga dan bertanya, Kaisar Pedang. Bukan, Kaisar Nether. Tidak mungkin keduanya, bagaimana dengan Kaisar Langit Solidaritas? Dia menyebutkan beberapa Kaisar Agung yang hebat dan tidak setuju dengan satupun di antaranya. Pedang berasal dari Qian dan merupakan seorang peramal. Pada akhirnya, penguasa pengadilan surgawi selalu menjadi anggota dari 3 ras besar. Seorang manusia atau salah satu dari 100 ras tidak dapat menduduki posisi ini. Sesuai dengan namanya, garis keturunan manusia raja seharusnya muncul pada manusia atau mungkin anggota dari 100 ras. Shin Dragon tidak dapat memberikan jawaban. Yang sebenarnya, pendiri pengadilan surgawi, pemimpin sejatinya. Li Qiye menjelaskan lebih lanjut. Jadi ya, kita pernah mendengar hal seperti ini sebelumnya, karakter mistis. Kata Shin Dragon. Celestial Court adalah raksasa yang sudah ada sejak lama. Hanya sedikit yang tahu asal-usulnya karena usianya. Hal ini hampir tidak dapat dilacak pada saat itu. Hanya karakter setingkat Shin Dragon yang memiliki petunjuk dan pengetahuan mengenai pendiri misterius ini. Solidarity, Nether, dan SWOT memiliki gelar penguasa, namun mereka bukan penguasa sejati Celestial Court, lebih seperti perwakilan generasi. Sepertinya kamu tahu banyak. Li Qiye tersenyum. Kami belum pernah melihat sang pendiri sebelumnya, saya pikir hanya 2 orang yang memiliki hak istimewa ini, Jiao Heng dan Duality Master. Kata Shin Dragon dan merenung dalam diam. Agak aneh karena bahkan jajaran atas pengadilan surgawi tidak tahu lebih banyak. Mungkin hanya para bangsawan yang pernah bertemu dengan pendiri sebelumnya. Entahlah, semuanya rahasia, tapi terlihat mencolok, canda Li Qiye. Sang pendiri adalah penguasa pengadilan surgawi sejati, duduk di puncak bersama 3 dewa abadi. Dari apa yang kudengar, pendiri ini secara pribadi menyambut Kaisar Abadi Jiao Heng dan Master Dualitas selama kunjungan mereka. Mereka diperlakukan sebagai tamu terhormat dan diberi kebebasan untuk melakukan perjalanan kemanapun di pengadilan surgawi. Komentar Shin Dragon. Ini adalah bukti pengaruh dan prestise Jiao Heng dan Duality, memiliki audiensi dengan tokoh legendaris yang sulit dipahami. Ini adalah masalah yang cukup besar.
Sindragon menatap Li Qiye dan berkata, "Tuan, apakah Anda mengatakan bahwa pendiri ini adalah orangnya?" "Ya, Tuan memiliki garis keturunan manusia raja." Li Qiye mengungkapkan, "Mustahil." Sindragon tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata meskipun dia adalah seorang penguasa Dao yang tenang. Ini sama sekali tidak masuk akal, tetapi Li Qiye adalah orang yang mengungkapkan informasi ini. Penguasa pengadilan surgawi adalah, apakah seorang manusia? Dia tergagap. Pendiri ini adalah eksistensi tertinggi yang menjulang di atas 3 ras besar, yang telah memimpin mereka selama berabad-abad. Semua orang tahu bahwa istana surgawi adalah benteng bagi 3 ras. Beberapa orang mengira sebagai tanah air mereka, terutama bagi para kaisar dan raja. Meskipun anggota beberapa dari 100 ras masih bergabung dengan pengadilan surgawi, ini merupakan faksi bagi 3 ras, belum lagi prasangka dan pendirian mereka terhadap rakyat. Jika dianggap masa lalu, sepertinya tidak masuk akal jika pendiri Celestial Court adalah manusia. Kenapa tidak? Li Qiye tersenyum. Yah. Sindragon tidak menjawab. Tentu saja, mustahil bukanlah kata yang tepat untuk situasi ini. Pendiri pengadilan langit tidak harus menjadi anggota dari 3 ras. Ini hanyalah kesan pertama mereka, dan seperti kata pepatah, kesan pertama selalu yang terkuat. Siapakah pendiri ini? Mengapa dunia tidak tahu banyak? Sindragon menenangkan diri dan bertanya. Li Qiye tersenyum dan tidak menjelaskan lebih lanjut. Sindragon tidak bisa melupakan masalah itu dari pikirannya. Seorang manusia, mengapa seorang manusia begitu membenci kaumnya dan ratusan ras lainnya? Di sana, saat mereka terbang di atas lautan darah, Sindragon mendongak dan berkata, "Di sanalah rekan Daois 1000 tangan berada." Di sana, Li Qiye mengikutinya dan menilai masalah, apakah kalian berdua di sini hanya untuk menyelesaikan? 1000 tangan melihat sebuah kapal abadi nirwana di lautan ini, tetapi sesuatu yang tak terduga terjadi selanjutnya. Kata Sindragon, "Wadah nirwana." Alis Li Qiye berkerut. "Kami memberikan nama ini dan tidak tahu apakah itu benar-benar ada di dunia ini." Sindragon tersenyum. Kecut, namun, benda itu memiliki kekuatan afinitas yang luar biasa. Sebuah pulau terlihat di depan, tetapi mengingat ukurannya, mungkin lebih tepat untuk menyebut terumbu karang besar. Kelihatannya biasa saja, namun tidak demikian halnya dengan langit tepat di atasnya. Rupanya karang itu pecah dan berlubang. Cahaya turun dan menyinari karang itu, menampilkan struktur spasial yang pecah ke segala arah. Strukturnya menyerupai pecahan kaca. Setelah mengamati lubang itu lebih dekat, nampaknya itu adalah lorong spasial yang mengarah ke suatu tempat. Bunga aneh yang menyerupai anggrek dendrobium tumbuh di atas karang. Bunga itu memiliki daun dan cabang dengan rona kuning muda, hampir seperti ruas bambu. Warna ini tampaknya merupakan hasil dari usianya, yang telah dipol selama bertahun-tahun dan kehilangan warna zamrudnya. Kelihatannya sangat keras. Bahkan kata-kata kasar yang rapuh dan cabang-cabang yang ramping tampak membawa beban yang sangat berat seperti besi. Bunga itu mekar dengan indahnya hingga seukuran telapak tangan. Kelopak bunganya lebih putih dari salju, sedangkan putiknya tetap tak ternoda oleh dunia fana. Mereka memelihara kehidupan yang tak terbatas seperti 3000 dunia. Gugusan itu dikelilingi oleh pusaran api, simbol kehidupan fana. Bunga itu juga memancarkan cincin cahaya yang berurutan. Cincin-cincin itu berputar tanpa henti dan ke berbagai arah. Masing-masing mewakili siklus kehidupan dalam keadaan perubahan yang konstan. Cincin cahaya tersebut mencegah baut darah dan entitas jahat lainnya di lautan mendekati terumbu karang. Meskipun demikian, mereka tidak menghalangi doa master terbaik untuk datang ke sana untuk bertarung. Lautan bergolak karena gelombang kejut. Kekuatan kekuasaan mereka akan membuat siapapun menjadi darah dan membuat bintang-bintang kehilangan kecemerlangannya. Pria versus wanita, muda versus tua. Masing-masing memiliki dao agung mereka sendiri. Hukum turun seperti air terjun surga. Kehendak surga dan buah dao mengerahkan kekuatan sejati mereka. Pohon anggur raksasa terlihat dari kejauhan. Daunnya menguning dan kering, namun tetap menempel di dahan-dahannya, tidak tertiup angin. Kulit pohon anggur itu menyerupai sisik besi. Puff! Seluruh tanaman merambat itu terbakar sementara seorang lelaki tua berdiri di atasnya. Auranya berbeda dari tanaman merambat itu, menyerupai hutan kuno yang penuh dengan kekuatan hidup. 12 kehendak surga melayang di atasnya dan diperkuat dengan anima. Lawannya tampak agak muda,
baru berusia sekitar 16 tahun, dan sangat cantik. Kulitnya seputih porselen dan lembut. Alisnya seperti gunung yang jauh, hijau dan gelap. Matanya tampak seperti tempat berkumpulnya semua energi roh. Dia mengenakan gaun istana, tampak anggun dan berwibawa, seperti seseorang yang baru saja keluar dari lukisan kuno. Auranya yang mengagumkan memungkinkannya mendominasi langit sebagai Raja Dewa tertinggi. Hukum-hukum ilahi di dunia mematuhi keinginannya. 12 buah daun melayang di atasnya dan menumpahkan pilar-pilar energi sejati yang kacau. Setiap helainya mencekik siapapun di wilayah tersebut. 1000 tangan terlihat di belakangnya dalam cahaya yang menyilaukan. Mereka membentuk mudra yang berbeda, yang menyebabkan ledakan yang memekakkan telinga. Mereka menghentikan pertempuran mereka setelah memperhatikan Sindragon dan Li Qiye, tidak mengetahui apakah mereka teman atau musuh. Mereka telah bertarung begitu lama dan kini mereka setara. Pihak ketiga pasti akan menentukan hasilnya. Li Qiye mendarat di karang, tidak terpengaruh oleh kekuatan badai mereka, seolah-olah itu hanyalah angin sepoi-sepoi yang hanya mampu meniup lengan bajunya. Ledakan. Dia mengangkat tangannya dan semua kekuatan mereka lenyap, menyebabkan mereka terhuyung. Mundur karena terkejut. Mata Kaisar Abadi tua itu memancarkan panas yang membakar, ingin menyerang Li Qiye. Namun, saat dia melihat wajah Li Qiye dengan jelas, dia menjadi pucat dan langsung berhenti. Reaksi pertamanya adalah lari menyelamatkan diri setelah bertemu dengan makhluk paling menakutkan di dunia. Lari adalah satu-satunya pilihan. Namun, kakinya membeku saat Li Qiye menetap di sana. Mereka tidak lagi mendengarkan perintahnya. Apakah bersaing memperebutkan harta karun dengan junior adalah tren modern yang baru? Tanya Li Qiye. Orang tua itu bersujud di tanah dan berkata, Guru suci, mohon maafkan keangkuhan Bai Lian. Dia adalah wajah yang dikenal, pohon yang mencapai dao dari 9 dunia. Dia selamat dari pertemuannya dengan Li Qiye dengan berlari menyelamatkan diri. Sekarang, dia tidak lagi memiliki keberanian yang sama seperti dulu, bahkan tidak bisa berlari. Seorang kenalan tidak perlu takut. Li Qiye selalu senang bertemu dengan orang-orang dari zaman sebelumnya dan pergantian tangan. Kaisar Abadi tidak takut pada siapapun saat ini. Lagi pula, tidak ada Kaisar Abadi yang khawatir mengingat persaingan brutal untuk mendapatkan kehendak surga. Namun, Li Qiye memiliki cerita yang berbeda. Bai Lian sangat memahami legenda tersebut dan tidak ingin menghancurkan seperti semut setelah pertempuran yang sia-sia. Kali ini tidak mungkin untuk melarikan diri, jadi yang terbaik adalah melepaskan harga diri dan pingsan di hadapan seorang penguasa. Ini tidak berpose karena dia bukanlah orang pertama yang tergeletak di hadapan Li Qiye. Kamu telah meningkat, memperoleh 12 surat wasiat dan menemukan anima. Li Qiye tersenyum. Bai Lian tersenyum canggung dan berkata, aku menjalani kehidupan yang dipinjamkan, tidak berani sombong. Karena keahlianku yang minimal, aku mampu hidup sedikit lebih lama hingga aku cukup beruntung untuk melangkah masuk ke pintu masuk. Dia terlalu rendah hati, kemampuannya hanya ada sedikit di dunia ini. Mendapatkan 12 wasiat dapat dikaitkan dengan keberuntungan, tetapi tidak dengan menemukan anima. Kamu memenuhi syarat untuk mencari dao. Li Qiye tersenyum. Anda terlalu baik, Guru Suci. Bai Lian cukup bangga dengan prestasinya. Ia tidak dianggap sebagai kaisar yang paling berbakat dalam hal pemikiran dan pemahaman. Namun, ia bekerja keras dan bertahan cukup lama untuk mencapai anima, sebuah tugas yang gagal dilakukan banyak orang lain. Pergilah, hiduplah dengan baik, tidak mudah untuk sampai sejauh ini. Li Qiye berkata, tidak bermaksud untuk membantu lelaki tua itu. Kaisar Abadi Bai Lian tidak dapat menahan diri untuk tidak melirik ke arah apa yang disebut wadah nirwana yang tumbuh di karang, sambil menjilati bibir. Masih menginginkannya. Li Qiye tersenyum. Orang tua itu terkejut dan membungkuk lagi, tentu saja tidak, saya hanya melihat-lihat. Saya tidak berani menginginkan sesuatu yang Anda inginkan, Guru Suci. Setelah mengatakan itu, dia melirik kembali ke Dendrobium dan berkata, hanya saja, benda ini dapat membantu mewujudkan. Reinkarnasinya bukanlah sebuah cerminan sejati, hanya sebuah cara untuk memperpanjang hidup atau mewujudkan tubuh orang lain. Li Qiye menatapnya dan menjelaskan lebih lanjut. Guru Suci, dari apa yang aku tahu, Kaisar Abadi Yixi dan Kaisar Abadi Ersi memanfaatkan misteri ini untuk hidup kembali. Aku yakin ada kehidupan ketiga di 8 kehancuran juga.
Bai Lian berkomentar, jika mereka semua adalah orang yang sama, maka itu memang kehidupan ketiga. Ada seorang kaisar abadi Sansi sebelum bencana besar. Dewa Dao 1000 tangan terlibat dalam percakapan. Dahulu kala di 9 dunia, seorang kaisar abadi dikabarkan memiliki kemampuannya. Bahkan jika dia meninggal, dia akan hidup kembali pada waktunya. Tidak ada yang percaya pada kisah ini, tetapi kaisar abadi Yi Si akhirnya gugur dalam pertempuran. Kemudian, kaisar abadi baru mengambil gelar RC, yang memperkuat rumor tersebut. Hal yang sama tidak terjadi dalam waktu yang lama setelah kematian kaisar abadi RC. Tepat sebelum malapetaka besar itu datanglah kaisar lain dengan gelar Sansi. Rumor itu kembali mengemuka, apakah ia merupakan tayangan dari kaisar abadi RC? Mereka berasumsi bahwa yang ketiga adalah orang yang sama. Hanya saja, rentang waktu antara setiap kelahiran kembali berbeda. Sansi menguasai 9 dunia dengan api sucinya yang tak terhentikan. Ia menguasai dunia hingga ia bertemu musuh yang paling tangguh, Permaisuri Es. Pertarungan hebat pun terjadi, di mana sang permaisuri menggunakan kekuatan yang mampu membekukan seluruh 9 dunia untuk membunuh sang kaisar. Ia tidak pernah muncul lagi setelah itu, mungkin karena mahalnya harga yang harus dibayar untuk menggunakan teknik itu. Beberapa orang bahkan mengatakan bahwa mereka berdua telah terbunuh dalam pertempuran itu. Siapa nama kaisar abadi Sansi sebelum naik tahta? Tanya Li Qiye, seorang jenius yang dikenal sebagai Tian Lun Hui. Anehnya, saya pikir nama ini muncul beberapa kali di generasi yang berbeda. Dao Lord 1000 tangan menanggapi. Semua anggota kerajaan kuno semua era, saya yakin. Ini hanyalah teknik kaisar abadi Yi Si, meninggalkan benih dan selalu berubah. Kata Li Qiye, jadi ya, dia ingin merampas tubuh keturunannya. Mata kaisar abadi Bai Lian berkilat penuh kesadaran. Ya, darah memang masuk dalam kasus ini. Li Qiye berkata, adapun penayangan dan kelahiran kembali, itu hanyalah upaya yang disengaja untuk membuat orang bingung. Dia meninggalkan benih dalam garis keturunannya. Jika dia terkena, dia bisa menyambar tubuh orang lain pada saat itu. Bai Lian memahami seluk-beluknya dan menatap dendrobium itu, itulah inti dari misteri ini. Ya, itu bukan dia, melainkan lingkaran reinkarnasi ini. Kata Li Qiye. Setelah mendengar ini, Bai Lian, Sindragon, dan Tou San Hen mengerti bahwa legenda itu sebagian benar. Semua kaisar abadi itu adalah orang yang sama, tetapi dia tidak memiliki misteri yang diwujudkan. Dia hanya mengandalkan harta karun ini untuk merampas tubuh keturunannya dengan sempurna. Hal ini mengharuskannya untuk menanam benih di antara mereka yang memiliki keturunan yang sama dengannya, tidak bisa sembarang orang asing. Tidak ada yang luar biasa tentang ini. Li Qiye berkomentar, hidup berulang-ulang, untuk apa? Hanya seorang yang lemah yang tidak bisa berkembang cukup. Ini bukan jalan yang tepat untuk diikuti. Kebanyakan orang ingin memiliki kesempatan untuk hidup kembali setelah meninggal. Meskipun demikian, ketiganya berjanji dan tidak serta-merta tidak setuju. Dewa Yi Si naik tahta sebanyak 3 kali dengan sukses, tetapi hanya itu saja. Tampaknya ia tidak bertambah kuat setiap kali naik tahta. Selama kehidupan ketianya, dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk naik ke 13 benua sebelum dibunuh oleh Permaisuri Es. Dengan demikian, keberhasilannya tampak terbatas pada kelompoknya. Di sisi lain, para khawatir biasa memandang hidupnya sebagai legenda yang luar biasa, menjadi kaisar abadi 3 kali. Mungkin ambisinya dalam menciptakan kerajaan kuno All Eras adalah untuk memiliki dinasti abadi sehingga ia dapat memerintah selama berabad-abad mendatang. Namun, semua ini tidak menjadi kenyataan. Lingkaran reinkarnasi. Sindragon menatap bunga itu dan berkata, apakah jiwa bersembunyi di sana sekarang? Kaisar abadi Yi Si sudah tiada. Bunga itu kini memiliki tuan yang berbeda. Jawab Li Qiye sambil menatap benang sari yang dipenuhi bintang-bintang. Tuan baru, yang ketiga tidak dapat menahan diri untuk menatap bunga itu dengan saksama setelahnya. Simpul karma lain yang harus dilonggarkan. Li Qiye mendesah dan mengeluh pada dirinya sendiri. Ledakan. Setelah mengatakan itu, dia mengangkat kedua telapak tangan dan mengaktifkan sumber dao yang tak tertandingi. Meskipun dia tidak melepaskan dewa yang menindas, ketiganya masih gemetar karena takjub. Hal ini saja bisa membuat mereka menjadi abu jika menjadi target. Oleh karena itu, mereka buru-buru mundur ke jarak yang aman. Kalau tidak,
gerakan telapak tangan saja bisa membuat mereka muntah darah. Ruang bergetar saat cahaya Dao muncul di tengah telapak tangan. Dia kemudian mereduksinya menjadi partikel-partikel primordial, menyerupai bubuk emas. Dia menyebarkannya ke benang sari bunga, yang menimbulkan fenomena dengan bentangan langit. Berdengung, 3.000 dunia menyala pada saat yang sama, sepertinya akan meledak. Ketiganya melihat cahaya yang meledak itu dan segera melindungi pikiran mereka, tidak ingin mempengaruhi. Sementara itu, cincin cahaya di sekitar bunga itu tiba-tiba berhenti berputar. Jeda itu hanya berlangsung selama sepersekian detik. Kemudian, satu cincin mulai berputar hingga mencapai sudut tertentu sebelum berhenti. Berderit, yang kedua dimulai hingga sudut yang tepat juga. Dan begitu pula yang ketiga. Suara yang dihasilkannya menyerupai gerbang besi berat yang didorong terbuka. Sebelumnya, cincin lampu itu berputar dalam keheningan, sangat kontras dengan aslinya saat ini. Tangan Seribu, Bai Lian, dan Sindragon menyaksikan dengan napas tertahan. Mereka tahu bahwa Li Qiye sedang mengaktifkan misteri dalam harta karun yang tak dihadapinya. Akhirnya, setelah formasi itu selesai, rune Dao kuno muncul di setiap formasi. Ketiganya belum pernah melihat yang seperti itu sebelumnya. Ledakan, adegan saat mereka berhubungan menyerupai pembukaan harta karun ilahi. Mereka membentuk cincin ilahi yang melingkari bunga. Cincin itu menimbulkan kekacauan energi pada awal waktu. Bintang-bintang di benang sari itu terbang keluar dan melekatkan diri pada cincin itu, yang mengakibatkan ledakan yang memekakkan telinga. Sesuatu yang sangat berat sepertinya melayang ke atas, sebuah tablet tua. Bentuknya diketahui persegi panjang, tetapi ada kekuatan yang tidak memotong sudut-sudut di atasnya, sehingga bentuknya agak segitiga. Meskipun tampak seperti lempengan batu, lempengan itu terbuat dari banyak rune Dao yang ditumpuk bersama-sama. Usianya mirip dengan yang ditemukan pada cincin dewa. Ini pasti tablet pemotong surga. Bai Lian mengenali harta karun ini. Benar saja, itu adalah harta karun yang menjadi ciri khas istana bulu es. Kata Li Qiye. Dengan itu, ia memancarkan cahaya dari ujung jarinya. Hal ini menyebabkan rune di tablet bergerak dan berubah, melepaskan sinar anima. Berdengung, ruang menjadi beku saat rune berkumpul membentuk sosok cantik, fitur feminin tanpa celah dengan semangat yang cemerlang, namun dia mengenakan pakaian pria. Ini memancarkan pesona yang unik. Yang terpenting, dia memancarkan kekuatan yang mampu membekukan berbagai alam meskipun dia hanya berupa siluet. Akibatnya, lautan darah pun membeku. Jika dia mau, dia bisa membekukan seluruh dunia hanya dengan satu pikiran. Tampaknya dia tersegel dalam tablet tersebut, tetapi pada kenyataannya, tertanam dalam tablet itulah yang menjadi alasan dia bertahan hidup. Dia sangat gembira melihat Li Qiye dan mulai berbicara. Sayangnya, tidak ada yang bisa mendengarnya. Ini mirip dengan gambar berbentuk manusia yang mencoba berbicara. Mereka bisa berteriak sekeras mungkin tetapi tidak ada yang bisa mendengarnya. Permaisuri es, penguasa Dao Tangan Seribu menjadi terkejut. Bai Lian lebih tua dan tidak mengenal permaisuri es. Namun, Tousan Hen dan Sindragon, yang lebih muda telah mendengar tentang legendanya. Pertarungannya dengan Kaisar Abadi Sansi membekukan seluruh wilayah, yang sekarang dikenal sebagai dataran tinggi es. Peristiwa ini menggemparkan 9 dunia, masyarakat gemetar ketakutan akibat gelombang kejut. Hasilnya adalah kematian sang kaisar sementara permaisuri es tidak terlihat lagi. Dia mengambil alih lingkaran reinkarnasi. Bai Lian mengerti apa yang dimaksud Li Qiye sebelumnya. Ya, dia menggunakan tablet itu untuk mengusir Kaisar Abadi Yixi. Beginilah bagaimana dia bertahan hidup. Li Qiye mengangguk. Kaisar Abadi Sansi tidak dapat mengandalkan Reincarnation Loop untuk merebut tubuh lainnya karena permaisuri es menggunakan tabletnya untuk memutuskan takdir dan jiwa sejati dari harta karun tersebut. Dia, yang berada di ambang kematian, harus menyegel dirinya ke dalam harta karun itu. Langkah terakhirnya termasuk menerobos ruang angkasa dengan jurus pamungkas dari tablet dan memasuki 13 benua. Itulah yang terjadi padanya. Bai Lian mengerti mengapa Kaisar keempat tidak muncul kemudian. Kaisar Abadi Yixi merencanakan hidupnya agar bisa bereinkarnasi. Sayangnya, kehilangan lingkaran itu berarti akhir hidupnya. Semua benih yang ia persiapkan tidak lagi berarti. Sedangkan Li Qiye, ia senang melihat wajah yang sudah dikenalnya lagi. Kenangan tentang gadis yang berpakaian silang yang tegas itu membuatnya tersenyum.
Aku akan menyukainya, mari kita lihat kemana kentunganmu akan membawamu sekarang. Li Qiye menatap permaisuri es yang berusaha mati-matian untuk berbicara kepadanya. Dia mengangkat satu jari lagi. Gerakan ini saja membuat yang ketiga membeku, membuat mereka merasa tak berdaya seperti serangga. Meskipun mereka telah mencapai prestasi, mereka tidak akan mampu menghalangi satupun serangan jari darinya. Beruntung bagi mereka, Li Qiye malah menyentuh lingkaran itu. Berdengung, cincin cahaya itu mengembang dan menjadi cemerlang, seolah-olah menahan usahanya. Ini sama sekali tidak mengubah hasilnya. Tekanannya menyebabkan lingkaran itu hancur menjadi potongan-potongan kecil. Ia selanjutnya memecahnya menjadi partikel. Lingkaran reinkarnasi tidak akan ada lagi. Kaisar Abadi Bai Lian mengamati partikel-partikel yang jatuh dan merata. Meskipun yang dilakukan Kaisar Abadi Yixi adalah perampasan tubuh dan bukan mewujudkannya, ini mungkin merupakan metode yang bisa diterapkan untuk kehidupan abadi. Jika orang lain mengetahui tentang efek lingkaran itu, mereka pasti akan bertarung sampai mati untuk memperebutkannya. Saat ini, dengan kehancurannya di tangan Li Qiye, tidak akan ada yang bisa meniru apa yang dilakukan Yixi di masa depan. Zas! Partikel-partikel itu jatuh ke dalam sosok yang terperangkap di dalam tablet, menyebabkannya menyala dengan cincin. Ledakan! Tiba-tiba, Li Qiye menargetkan tablet dan mengerahkan kekuatannya, mengejutkannya yang ketiga. Tablet itu bereaksi dengan tergesa-gesa. Rune-rune kunonya membubung ke langit, berusaha menahan tekanan telapak tangan. Setiap rune berubah menjadi dewa perang dengan keilahian yang tak dilawan, tetapi mereka tetap hancur menjadi bintik-bintik debu. Ketiganya tercengang oleh kekuatan yang ditunjukkan Li Qiye. Mereka tahu bahwa penguasa Dao dan Kaisar Abadi tidak akan mampu melawan Li Qiye. Meskipun demikian, kesan mereka tentang levelnya sebenarnya masih samar-samar. Sayangnya, ini adalah contoh yang bagus karena setiap dewa perang mencerminkan seorang kaisar atau penguasa Dao. Semua mengaktifkan bentuk terkuat mereka namun tetap hancur dalam sekejap mata. Ini akan menjadi hasil dari mereka melawan Li Qiye juga. Bintik-bintik itu juga jatuh di atas siluet permaisuri es dan dia segera menambahkan api Dao miliknya, menanamkan kekuatan kehidupan primordial ke dalam dirinya. Ah! Semua orang kini dapat mendengar teriakannya. Gambar pada kertas itu telah menembus dimensi dan mencapai kenyataan. Di bawah kedua afinitasnya, siluetnya meleleh dan disempurnakan. Bajingan! Dia tidak bisa menahan diri untuk mengumpat karena rasa terbakar yang menyakitkan. Yang ketiga mengira mereka akan berteriak selama proses penyempurnaan ini. Ini sama seperti terjebak dalam lapisan neraka yang berisi pedang-pedang dan api. Meskipun demikian, rasa sakit itu terbayar dengan menyatunya jiwa. Proses itu terus memperkuat jiwa. Saat diukir, ia melepaskan cahaya yang tampaknya abadi. Seutas benang kecil dapat membelah dunia menjadi dua. Akhirnya, berhenti di atas benang sari bunga yang tersisa. Ini adalah... Bai Lian sangat terharu. Dia telah membuat obat-obatan yang luar biasa sebelumnya, tetapi Li Qiye sedang membuat takdir yang sebenarnya. Dia tidak menyangka ada orang yang mampu melakukan hal ini, bahkan para penguasa legendaris sekalipun. Li Qiye telah menghancurkan Reincarnation Loop dan Heaven Cutting Tablet, memasukkan esensi mereka ke dalam siluet dan menjadikannya jiwa sejati. Ini adalah sesuatu yang mirip dengan pekerjaan surga yang tinggi. Nasib abadi yang mistis. Bai Lian menginap sambil menatap jiwa baru itu. Yang lebih baik lagi, ini adalah jiwa sejati yang agung. Kata Li Qiye. Seorang bawaan juga, Sindragon dan 1000 tangan tidak percaya apa yang mereka lihat. Berdengung, Li Qiye menyegel sisa bunga itu dan memetiknya dari karang. Pergilah, kita lihat bagaimana masa depanmu. Li Qiye mendorongnya pelan-pelan dan bunga tersegel yang menerobos kubah langit, menghilang dari pandangan. Ketiganya menjadi tenang dan dapat dilihat setelah bayangan itu menghilang. Mereka bertanya-tanya seberapa hebatkah permaisuri es setelah kelahirannya kembali. Tentu saja, kegagalan masih mungkin terjadi. Proses kelahiran kembali mungkin gagal atau dia tidak akan bisa mengirimkan hebat lagi. Hanya waktu yang bisa menjawabnya. Ini jauh lebih unggul dibandingkan dengan metode Kaisar Abadi Yixi. Bai Lian berkomentar, hal ini membuat metode Kaisar tampak tercela dan tidak layak disebutkan. Masih di sini, Li Qiye menatapnya. Bai Lian memerah, tidak tahu harus berbuat apa. Akhirnya, dia mengabaikan harga dirinya dan bersujud lagi, Guru Suci, tolong terima aku.
Aku akan menjadi lembu kepercayaanmu dan tidak akan pernah menolak jawaban. Sindragon dan 1000 tangan memperhatikan dengan saksama dan tidak mengolok-olok Bai Lian. Bagaimanapun, hanya beberapa orang terpilih dalam sejarah yang memiliki hak istimewa untuk mengikuti Li Qiye. Bahkan jika seorang kaisar abadi atau penguasa Dao yang tak terkalahkan ingin mengikuti Li Qiye, dia mungkin tidak akan menerima mereka. Kekuasaannya telah mencapai tingkat yang tak terhitung. Kaisar dan penguasa Dao tidak ada apa-apa di matanya sekarang. Aku tidak butuh lembu. Li Qiye tersenyum dan kecewa, tapi karena kamu selalu membaca situasi dengan baik, aku akan memberi keberuntungan. Setelah berkata demikian, dia mengirimkan seutas api Dao ke tubuh kaisar. Zas! Wujud asli dari pohon itu muncul, sebuah pohon yang telah mencapai Dao. Akarnya mulai terbakar tetapi bukannya kehancuran, api itu dipenuhi dengan kehidupan yang agung. Kaisar mendapati dirinya lebih muda, mampu hidup untuk kehidupan berikutnya. Ini lebih efektif daripada obat abadi apapun. Bersambung.